Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memahami Word bagi pemula yang ingin belajar. Di sini saya akan memberikan keterangan-keterangan bagaimana cara menggunakan Word. Di sini saya menggunakan Word versi 2016. Kita buka terlebih dahulu ini Word-nya. Nah, di tampilan awalnya nanti akan seperti ini. Kita di sini bisa mengklik blank dokumen ini. Nah, ini blank dokumen, tampilan awal dari Word 2016. Nanti sesuaikan saja dengan Word versi yang teman-teman gunakan. Sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan bagian-bagian ini. Paling kanan ini yaitu ada bagian ribbon ini untuk menghidenkan atau menyimpan ini bagian menu ini. Kita contohkan ini. Nah, ketika diklik ini dia hanya tampil seperti ini. Kemudian yang kedua juga ini ada show tabs. Kita bisa menampilkan tabs yang hanya pada bagian menu-menu ini. Submenunya tidak ada. Nah, untuk menampilkan submenunya kita bisa mengklik show tabs comments ini. And comment. Nah, ini dia tampil seperti semula lagi. Kemudian yang kedua di sini ada yang namanya My name is, yaitu menghilangkan sementara. Kita akan menghilangkan tampilan Word ini dengan mengklik ini My name is ini. Nah, nanti dia hilang, tapi di sini masih ada. Nah, ketika masih ada ini kita bisa mengkliknya lagi untuk memunculkannya lagi. Nah, ini. Kemudian yang di sini ada restaurant down, ini untuk mengecilkan, menyesuaikan. Kita bisa mengkliknya ini. Nah, ini restore down. Kita juga bisa menggesernya dan mengaturnya. Ingin kita kecilkan lagi, panjangkan lagi. Ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian untuk membesarkannya lagi kita kembali mengklik ini maximize ini. Kita klik. Nah, ini. Kemudian di sini ada tombol silang ini untuk menutupnya. Ini untuk menutup ini file Word ini. Nah, sebelum kita tutup juga kita bisa men-save-nya di sini. Ini untuk menyimpannya nanti kalau kita sudah selesai mengetiknya di sini. Nah, ini bagian dokumen ini, dokumen judul ini dia karena belum kita simpan. Nah, nanti kalau kita sudah simpan, dia akan menyesuaikan dengan nama file dokumen apa yang kita simpan. Misalkan kita ingin menutupnya tanpa menyimpannya nih. Ini kita klik close, jadi hilang dia. Nah, itu tadi. Kita ulangi lagi. Nah, ini blank dokumen tadi. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan bagian-bagian dari menu. Ini namanya menu-menu home, insert, design, layout, reference, my links, review, view, Zotero, dan lain sebagainya ini. Zotero ini tambahan. Kalau yang aslinya ini hanya file, home, insert, design, layout, reference, my link, review, view. Nah, Zotero ini sebuah aplikasi yang saya download untuk memudahkan membuat daftar pustaka. Nah, menu home ini terdiri dari ini untuk mensetel huruf yang kita ingin gunakan. Misalkan kita ingin menulis nih, saya belajar Word. Nah, ini kan dia menggunakan huruf Calibri ini. Nah, kita ingin merubahnya, kita bisa blok ini, kita pilih menyesuaikan dengan huruf apa yang kita gunakan. Misalnya kita ingin menggunakan Times New Roman ini. Nah, dia berubah, dan ini ukuran untuk kertasnya ini, ukuran untuk hurufnya ini 11. Misalnya kita ingin merubahnya menjadi 20, ini bisa. Nah, ini bagian yang pertama ini. Kemudian di sini ada bagian ini bold ini untuk menghitamkan. Nah, ini dia jadi tebal. Kemudian ini untuk italics atau miring ya. Nah, ini jadi miring. Di bawah di garisnya ada garisnya, itu dia underline, yaitu ada garis lurus di bawahnya ini. Nah, ini juga ada pilihan-pilihannya, garisnya menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini untuk kembalinya kita bisa mengkliknya ini, menghilangkannya. Nah, di sini juga ada garis ini, garis tengah coret. Di sini juga kita bisa merubahnya menjadi kecil atau berada di atas pangkat. Misalkan kita ingin menulis X pangkat 2,
duanya ini kita blok, kita klik 2. Nah, jadi X pangkat 2 ini untuk kegunaan pangkat. Nah, di sini juga ada pilihan-pilihan di sini banyak sekali menu-menu pada home ini yang bisa kita gunakan. Di sini ada menu membesarkan secara otomatis tanpa harus memilih ini mengecilkan. Ini kan 20, 22. Nah, di sini ada menu sentence case ini artinya sentence case ini huruf S-nya, huruf pertamanya nanti huruf besar, sisanya huruf kecil, misalnya kayak gini. Nah, kemudian kita ingin merubah ke huruf kecil semua. Ini low range case nih. Nah, dia berubah menjadi huruf kecil semua. Kemudian kita ingin merubah ke huruf besar semua. Ini uppercase nih. Nah, jadi uppercase huruf besar semua. Kemudian capital H word nih, dia huruf pertamanya huruf besar. Nih. Nah, ini huruf besar S-nya kan. B-nya huruf besar, W-nya huruf besar, X-nya huruf besar. Setelah spasi dia huruf besar semua. Selanjutnya kita ingin merubah ini misalnya toggle case nih, huruf pertamanya kecil. Ini huruf pertamanya kecil. Kita sesuaikan saja dengan apa yang ingin kita gunakan. Sentence case yang biasanya itu digunakan sentence case. Nah, di sini juga ada menu-menu untuk mewarnai, ini memilih warna tulisan. Misalkan ini kita ingin merubah jadi warna merah, merubah jadi warna kuning, merubah jadi warna hitam dan sebagainya, kita sesuaikan saja. Di sini juga ada bagian ini untuk menggeser. Ini bagian rata kiri, kemudian ini ada rata kanan, kemudian ini ada center tengah-tengah, kemudian ini ada rata kiri kanan. Kita menyesuaikan saja dengan apa yang ingin kita buat. Ini bagian-bagian home ini ada udah banyak ini yang harus kita pahami, belum yang lain-lainnya. Kita akan belajar sedikit-sedikit ya. Kemudian di sini juga ada bagian ini bullets nih, biasanya untuk menulis tanda, misalnya gini. Nah, ini kita ingin memunculkan icon ini library, misalnya ini kita ingin menulis sub atau biasa digunakan untuk sub bagian, misalnya saya suka dia. Yang kedua misalnya apa, saya sangat bersemangat. Nah, ini kegunaan ini juga bisa kita ubah-ubah menyesuaikan dengan apa yang ingin desain kita gunakan. Misalkan ini titik conteng ini. Nah, selain ini juga kita juga bisa membuat ini menjadi angka, misalnya angka ini. Nah, ini banyak pilihannya angka, mau yang di dalam kurung, mau yang di luar kurung, mau Romawi, mau huruf besar kapital ini, mau yang huruf abjad kecil ini, dan ini sebagainya. Kita sesuaikan saja. Ini bagian-bagiannya. Kemudian di sini juga ini untuk mengatur spasi, line and paragraph spacingnya nih. Misalkan kita ingin mengatur paragraf 1,0 atau kita 1,5 atau 2,0. Nah, dia akan berjarak seperti ini. Ini bagian-bagian menu. Nih, ini kita ingin memberi warna bahwa di belakangnya atau background dari huruf ini, kalau ingin memberi warna gambar ini. Nih. Nah, ini untuk bagian-bagian menu. Ini ada menu cut, ini ada menu copy. Selain itu juga kita bisa menggunakan menu-menu, misalnya kita ingin mengkopinya, ini copy. Nah, enter, kita pastekan dengan klik ini, paste. Nah, atau cut, hilang dia, paste. Nah, bisa juga dengan mengklik kanan, copy, cut. Nah, ini juga dia hadir juga di sini. Banyak juga pilihan-pilihan menu yang ingin kita gunakan, sama seperti tampilan home ini. Kemudian di sini untuk mengecilkan dan membesarkan tampilan pada Word ini. Misalkan ini kita ingin mengecilkan, kemudian ini 60%, kita ingin membesarkan lagi. Nah, ini di sini ada 3 pilihan. Ini web layout, ini red mode,
Yang ini print layout, kita biasa menggunakan yang print layout, misalnya Redmore kayak gini ini biasanya. Kemudian yang web layout ini seperti ini tampilannya. Kemudian kita menggunakan yang print layout, ini print layout yang biasa digunakan. Ini untuk bagian home ini ya. Kemudian kedua kita masuk ke bagian insert ini. Insert ini banyak juga pilihan-pilihannya, kita sesuaikan saja dengan apa yang biasa kita gunakan. Biasanya di sini untuk memasukkan picture ini, masukkan gambar ke dalam Word ini misalkan kita mau masukkan ini gambar, nah ini masukkan gambar. Ini nanti ada formatnya juga, nanti menyesuaikan mau menghilangkan apa, misalnya background ini nanti hilang. Nah jadi hanya tampil seperti ini. Ini untuk under and background kembali. Nah ini untuk selanjutnya, untuk kembali, kita kembali lagi ke home tadi ya, ke insert tadi. Nah kemudian di insert juga ini ada online picture, save ini untuk memasukkan ini chart ini, bagian-bagian kecil ini menyesuaikan saja. Ada chart smart, ada header, footer, page number, ini nanti saya akan bahas lebih dalam lagi. Ini kita hanya mempelajari bagian-bagian kecil dari Word ini. Kemudian di sini juga bisa memasukkan table. Ini ada insert table ini. Kita misalkan mau memasukkan table. Ini kita bisa langsung memasukkan dengan mengeblok ini. Misalkan ini bisa juga kita insert table ini dengan mengklik menyesuaikan, misalkan ini 6, ini 3, oke. Salah, maksudnya ini di sini insert table ini, misalkan kita masuk 6, 3, oke. Nah ini kalau ingin tadi secara manual, kalau ini langsung otomatis kita menyesuaikan. Sini juga banyak pilihan, banyak bagian-bagiannya. Sini masukkan page number, textbook dan lain sebagainya ini. Kemudian pada bagian desain ini kita menyesuaikan saja. Ini layoutnya, untuk mengatur marginnya. Misalkan kita ingin menggunakan margin, menyesuaikan yang seperti ini, narrow, moderate, wide, mirrored, less custom. Kita menggunakan less custom misalnya kan, atau mengatur sesuai dengan kebutuhan kita. Ini kita sesuaikan, topnya berapa, leftnya berapa, bottomnya berapa, right-nya berapa. Kita klik OK. Misalnya kita menggunakan top, left, ini satu semua. Nah kita menyesuaikan saja ini layout ini. Kemudian di sini ada orientasi. Ini portrait, ini garis lurus. Kemudian landscape ini garis dia melebar. Kalau ini dia panjang ke bawah, kalau ini melebar ke kanan, landscape ini. Kemudian size ini untuk mengatur kertas yang kita gunakan, bisa legal, A5, A4, B5 dan sebagainya. Ini banyak pilihan-pilihan, kita sesuaikan saja. Sebagai contoh di sini saya menggunakan A4 misalkan. Nah ini jadi tampilan kertas A4. Ini portrait tadi. Nah portrait. Ini columns 1, 2, 3, menyesuaikan saja. Ini kan 1, once. Kalau 2 jadi 2 dia nanti. Once. Ini layout ini masih banyak. Ini untuk mengatur spasi rata kiri. Ini misalnya kita mau menggeser ini ke kanan, geser ini ke kiri. Nah, kita sesuaikan saja. Misalnya kita mau mengatur spasi ini, otomatis kita menyesuaikan. Ini kegunaan dari spasi ini, reference ini. Kemudian selanjutnya reference, kita tunggu. Nah ini
bagian sub reference ini kegunaannya menyesuaikan saja. Kalau ini ada untuk daftar pustaka menggunakan Mendeley, Fortnite untuk membuat catatan kaki, masukkan teks dan lainnya. Ini menu mailing, review, ini kita menyesuaikan dengan penggunaan kita. View ini seperti tampilan di bawah yang tadi, red mode, print layout, outline, draft, dan kita pokoknya menyesuaikan apa yang kita ingin gunakan. Nah, kita kembali, ini menu file. Ini ada bagian info, new, open, save as, print. Save ini untuk menyimpan, save as ini untuk menyimpan yang kedua kalinya, print ini untuk mengeprintnya, share, export, close, account, option. Misalkan kita ingin menyimpan hasil dari yang kita ketik ini, kita klik save as. Misalkan kita ingin menyimpannya pada mana ya, CV ini, misalkan saya belajar Word judulnya, save. Nah, dia akan berubah di atas ini, saya belajar Word. Nih, nanti kita close ini. Nah, dia tidak hilang, dia sudah tersimpan. Cara melihatnya, kita klik, kita buka pada yang mana kita simpan tadi, pada bagian mana di CV tadi, judulnya apa, CV ini tadi judulnya saya belajar Word. Nah, ini persis seperti apa yang kita ketik tadi. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami Word ini. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar saya. Semoga membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.